Ya, alhamdulillah kami bertemu dengan Bapak Haji Wahyu sebagai owner Hotel Mangkumi Kota Tasikmalaya. Pak Haji, kami sekarang di Kota Tasikmalaya ada program lomba memakmurkan masjid dalam upaya meningkatkan presentasi jemaah sholat subuh berjamaah di masjid. Sekota Tasikmalaya ada 1.200 masjid jami, ada 200 masjid di pesantren dan 10 masjid besar. Karena latar belakang kami orang Islam, umat Islam yang suka subuh berjamaah baru 2%. Yang suka subuh di masjid se-Indonesia. Di Jawa Barat berdasarkan kajian MUI baru 4%. Di Kota Tasikmalaya kajian kami hanya sementara itu baru antara 10% lah. Supaya meningkat akan dilombakan bagaimana membangun masjid, manajemen dan sekitar fisiknya. Tanggapan dan masukan dari Pak Haji bagaimana Pak Haji? Ya, baik ya, itu satu hal yang salam kenal dulu mungkin nih. Sebelumnya saya Wahyu Haji, kebetulan diberi amanah untuk hotel Mangkumi. Saya bersama Pak Sapari sudah lama sekali, Pak, mungkin lebih dari 20 tahun karena berteman bersahabat. Alhamdulillah saya diajakin oleh beliau ini untuk kita sama-sama memakmurkan masjid-masjid dan ya begitu. Dengan cara yang tadi ada lomba, kompetisi yang sehat tentunya, bagaimana memakmurkan ataupun memulai dengan kegiatan subuh berjamaah. Ya kalau saya sih memang alhamdulillah kalau misalnya kita Tasik sebagai kota santri gitu, itu ada program ini. Ya mudah-mudahan nanti tidak hanya 10% seperti yang disampaikan oleh Pak Sapari, tapi ya kalau artisnya sih sebagai kota santri sih di atas 50% setelah subuh berjamaah. Nah tentunya itu satu hal yang menurut saya sih, saya sendiri pribadi juga terus terang saya sampaikan juga, ya kalau subuh sih jarang juga, kalau itu biasanya maghrib. Kalau maghrib sih saya usahakan itu ya. Dan memang kita lihat kalau di masjid itu tiap maghrib kan penuh ya, kalau penuh gitu, alhamdulillah, sama Jumatan seperti itu. Terus yang 5 waktu yang selain itu ya paling isya yang agak rame gitu. Karena kalau subuh mungkin orang bangunnya suka telat ya. Terus kemudian kalau zuhur sama asar kerja di luar. Jadi memang kalau dia termasuk saya pribadi ya yang paling nyaman, yang paling katakan sering ya begitu ya maghrib, kalau enggak keduanya bisa. Subuh termasuk ya. Nah, sekarang tantangannya itu bagaimana supaya semua itu bisa menjadikan satu bukan cuma motivasi ya, tapi satu jadi satu gerakan atau satu rangsangan itu biar subuh itu bisa menjadi waktu-waktu yang baik gitu. Apakah nanti ada satu, ini saya baru media dulu Pak, di masjid-masjid itu kelihatannya di samping ada ceramah-ceramah yang berhubungan dengan masalah ibadah yang spiritual gitu, itu juga ada ceramah-ceramah yang sifatnya itu tematik. Saya tematik kesehatan ya. Kesehatan ala Rasulullah. Dan kalau tidak salah di dalam satu hadis, saya juga paham ya, nanti bisa diparasi kan rezeki itu kan dimulai sejak subuh ya, sejak sebelum subuh. Jadi kalau orang yang tidur lagi setelah subuh itu rezekinya pasti terganggu dan sebagainya. Dari segi kesehatan nanti soal subuh itu kesehatannya karena air dingin langsung ke badan kita nanti akan begini. Nah ini jadi nanti ada keinginan, wah berarti subuh itu ya di samping segar, kemudian juga rezekinya akan bertambah, akan lebih ringan, kemudian juga dari segi kesehatan juga akan kesehatan yang lebih bagus. Nah itu mungkin yang membuat orang akan lebih tertarik. Nah itu pada saya ya itu termasuk kritik bagi saya pribadi ya. Saya pribadi juga ya mudah-mudahan karena dengan gerakan subuh ini banyak negara daerah maju Pak dengan janji Rasulullah ya. Ini makanya yang dilombakan itu manajemennya, memakmurkan masjidnya, bagaimana orang bisa
tadi masukan dari Pak Wi, ada kajian-kajian ekonomi, kesehatan segala macam, bukan masalah ritual sholat saja ya Pak ya di masjid itu, tapi ada kegiatan lain bisa orang lain masuk ke masjid itu, termasuk subuh berjamaah. Ya, kalau gitu terima kasih dukungannya dan masukannya, ini salah satu nanti jadi kajian kami untuk membina para takmir masjid, ketua DKM seluruh Kota Tasikmalaya. Karena akan diselesaikan dulu nanti kan sekarang Maret April sosialisasi. Mei sampai ke November penyelesaian. November sampai ke Desember kajian. Nanti grand finalnya akhir Desember Pak. Jadi ada grand final. Jadi akan dinilai oleh sekitar 200 petugas di tiap kelurahan 3 orang. Ya, di sekitar 200 orang lah. Ini akan konkret. Jadi akan ada fotonya, ininya bagaimana gerakan-gerakan supaya si tadi masukan dari Bapak pengurus DKM bisa memberi masukan ke masyarakat. Di aspek kesehatan, ekonomi, bahkan bisa politik di masjid ini. Masalah parenting juga gitu, keluarga. Nah, itu sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan dengan cara kita lebih sering menggunakan masjid. Banyak Pak. Terima kasih masukannya. Ini sangat berharga sekali bagi saya sebagai ketua pelaksana Pak, ditunjuk oleh DMI, MUI sama Forum Pesantren dan sebagainya. Ya selamat Pak. Ya. Mudah-mudahan sukses Pak ya. Saya yakin akan sukses Pak. Nanti kalau ini maju insya Allah Pak, kalau Tasik berhasil akan banyak yang datang dari seluruh Indonesia bahkan dunia melihat gerakan subuh bersama ini. Apa yang terjadi? Nginep di Tasik, jajan di Tasik, makan di Tasik, motivasi pun sangat luas. Di samping lainnya juga ekonomi akan meningkat. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan sehat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.